Dan apakah pendengar tahu kalau misalnya ternyata satu botol minuman itu kira-kira mengandung 35 gram gula atau sekitar sudah 7 sendok teh gula. 7 gitu. sendok teh, Dok. Iya. Baik, untuk pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk cara menggantikan gula, sebenarnya kita tidak perlu menggantikan gula karena gula itu tetap tidak boleh diganti. Kan tadi tubuh kita tetap perlu gula ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi gula. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Irama FM menghadirkan Jumat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Jumat Sehat kembali hadir di sini bersama dengan narasumber kita. Ada dari Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh Kabupaten Purworejo. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kali ini kita bersama dengan tetangga sebelah ada dari Rumah Sakit Panti Waluyo bersama dengan Dr. Kristiawan. Kita sapa dulu, selamat pagi dokter. Selamat pagi semuanya, perkenalan dulu, saya Dr. Kristiawan dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Oke, ya Dr. Kris, sehat dok ini atau tegang? Puji Tuhan, sedikit tegang dan sehat. Oke, syukurlah kalau begitu. Nah, hari ini kita akan membahas yang manis-manis kayak dokter nih. Manis sekali ya. Terima kasih buat pendengar Irama FM yang stay tune dari pagi tadi, dan yang pengen gabung boleh banget silahkan tanya-tanya bersama Dokter Kris. Di sini akan membahas terkait yang manis. Yo pasti gula. Kalau saya nggak kebanyakan gula kok. Silahkan gabung-gabungnya di line telepon di 02753214446 atau bisa juga melalui WhatsApp dan SMS-nya di 081392696815. 30 menit ke depan saja, jadi buruan yang mau gabung silahkan bergabung, silahkan bertanya. Sebelum saya bertanya, sebelum banyak yang bertanya dok, kita boleh jelasin dulu nggak sih dok, ini terkait dengan bahaya gula tersembunyi dalam minuman kemasan. Baik, jadi topik kita pada hari ini adalah tentang bahaya gula tersembunyi dalam minuman kemasan. Nah, kenapa topik ini perlu diangkat atau penting? Itu karena sekarang ini berbeda sekali saat seperti kita dulu kecil ya. Kebetulan saya juga masih muda, jadi nggak begitu lama ya. Cuman sekarang ini kita dapat menemukan banyak sekali di sekitar kita, di pinggir-pinggir jalan itu mulai banyak bermunculan stand-stand minuman. Nah, tanpa kita sadari, tanpa menyebut merek juga, itu kita semakin mudah terpapar terhadap minuman-minuman yang ternyata itu kalau dilihat itu mempunyai banyak sekali gula. Nah, untuk terpaparnya juga dimulai dari usia muda. Sekarang banyak anak-anak kecil, anak-anak remaja itu sudah gampang mendapatkan akses untuk membeli atau mendapatkan minuman-minuman seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas untuk di belakangnya kenapa bahaya sih kalau misalnya kita dari kecil atau dari awal itu sudah terpapar minuman-minuman seperti itu. Dan apakah pendengar tahu kalau misalnya ternyata satu botol minuman itu kira-kira mengandung 35 gram gula atau sekitar sudah 7 sendok teh gula. 7 gitu. Sendok teh dok? Iya. Tapi padahal kayaknya kalau minuman kemasan nggak semanis itu, tapi ternyata kandungannya sebegitu banyak ya dok? Iya, karena untuk mengimbangi rasa-rasa lain dan untuk mempertahankan supaya tahan lamanya itu ya mbak ya. Oke. Jadi mau tidak mau fungsi dari si gula itu juga pengawetnya itu ya dok? Iya. Oke. Ternyata banyak juga ya. Nah, gula itu sebenarnya apa sih dok? Ataukah seperti yang kita lihat, seperti yang kita tahu, gula Jawa, gula pasir, atau gula yang gimana nih dok yang mungkin berbahaya yang tadi dokter sampaikan terutama di minuman kemasan itu? Baik, jadi kalau untuk gula itu kan jenisnya ada banyak. Mungkin saat kita SD sudah dipelajarin ya, ada glukosa, fruktosa, sukrosa. Nah, kalau lebih gampang ya di dunia-dunia kita sekarang ini gula itu juga banyak sekali. Misalnya gula aren, gula cair, gula pasir, gula batu. Mungkin yang sekarang mulai naik daun ini stevia ya, atau yang digadang-gadang rendah dinilai gulanya. Nah, sebenarnya pada dasarnya semua gula itu berbahaya dan kita tetap harus mengurangi jumlahnya. Cuman secara simpel gula itu ada yang sederhana dan ada gula yang rumit. Nah, yang harus kita waspadai itu adalah gula yang simpel atau gula-gula yang banyak jenisnya itu di gula cair begitu. Oke.
Stevia tapi kan cair juga, Dok. Iya, tapi stevia itu kan dari strukturnya tidak mungkin nanti lebih gampang dibahas oleh orang kimia ya. Cuman dari yang saya tahu untuk stevia itu penyerapannya sangat bagus dan nanti untuk kadar gulanya tidak tinggi. Oh, Jadi tetap gitu. cenderung aman untuk dikonsumsi, tapi tetap harus diingat tidak terlalu banyak. Oke, kalau satu botol stevia sekali minum sih ya sama aja ya, Dok. Iya, dan penggunaan stevia kan rata-rata hanya 1 tetes saja. Nah itu udah manis gitu ya. Oke, nah kalau gula itu ternyata gula itu berbahaya, tapi ada fungsinya nggak sih, Dok, di tubuh kita? Ada. Nah, kita tuh sehari-hari memerlukan gula sekitar 10% dari asupan kalori kita. Jadi kurang lebih sehari itu tubuh hanya membutuhkan untuk dewasa itu dulu dari WHO menyarankan hanya 50 gram gula. Jadi pendengar bisa bayangkan kalau misalnya kita minum 1 botol teh kemasan atau 1 botol minuman kemasan sudah mendapatkan 25 gram gula. Jadi kita dengan 1 minuman itu kita sudah memenuhi setengah kebutuhan harian kita. Padahal sehari biasanya minum teh berapa, Mbak? 3, pagi, siang, sore. Ya, itu belum yang gula kita dapatkan dari makanan, gula kita dapatkan dari buah. Nah, jadi makanya sebenarnya itu adalah bahaya tersembunyi dari minuman kemasan gitu. Oke, berarti ternyata kalau kita makan nasi bareng es teh itu juga sudah lebih dari 25 gram gitu ya, Dok? Iya, padahal kita memerlukan gula ini itu sebagai sumber energi utama kita. Jadi walaupun kita tetap memerlukan gula, sumbernya tidak hanya dari minuman, begitu. Oke, jadi kita membutuhkan tapi nggak selamanya dari minuman, apalagi minuman kemasan. Iya. Ini juga sempat heboh, Dok, terkait dengan anak muda yang kemudian sering ke rumah sakit, cuci darah dan lain sebagainya. Ini di kasus ini dokter pernah mengalami atau bagaimana, Dok? Iya, ya sebelumnya saya minta maaf saya tidak bisa menyebutkan identitas ya. Ya. Jadi untuk pengalaman saja baru berapa hari ini kurang dari seminggu ada 1 anak-anak datang ke rumah sakit itu mendapatkan keluhan kakinya bengkak dan lain-lain. Sebelumnya juga pernah ada pasien dirawat inap masih anak-anak di bawah 10 tahun. Itu ternyata saat kita periksa kadar gulanya tinggi. Saat kita periksa ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun begitu. Nah, saat kita dalamin, saat kita analisis ulang ternyata kedua atau semua pasien itu memiliki kecenderungan yang sama, yaitu jarang minum air putih dan yang kedua sering minum minuman kemasan gitu. Dan cenderung asupan hariannya malah didominasi oleh minuman kemasan dibandingkan air putih. Begitu. Jadi kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh dokter sendiri apa, Dok, untuk anak-anak tersebut? Kalau untuk tindak lanjutnya yang pasti kita tetap harus menurunkan atau menstabilkan gula itu. Dan yang tidak lupa pentingnya adalah tetap mengedukasi. Mengedukasinya adalah di bagian harus mengurangi asupan-asupan gulanya. Nah, itu kan yang sulit ya. Kita harus bekerja sama dengan keluarga dari pasien juga. Kita tidak bisa sehari-hari memantau juga nggih. Nah, itu kan perlunya pantauan dari orang tua juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk hal ini, begitu. Oke, baik. Kalau 10 tahun sudah mengalami hal seperti itu, Dok, berarti kan itu dia sudah sejak lama kah? Atau mungkin masa inkubasi si gula itu di tubuhnya berapa tahun, Dok, berjalan? Untuk masa inkubasi sebenarnya kalau kita telaah ya anak itu kan sampai 2 tahun rata-rata kan masih bisa dikontrol oleh orang tua ya. Nah, cuman anak dari umur 2 tahun lebih atau mungkin dari 1 tahun lebih itu kan yang pertama dipaparkan gula itu kan pasti dari susu. Iya. Nah, sekarang ini dari Indonesia juga sudah sempat mengganti nama produknya, yaitu mungkin kita kenal sebagai susu kental manis ya. Nah, itu kan sudah diganti namanya, bukan sebagai susu kental manis juga, tapi sebagai perasa susu. Karena banyak yang anak-anaknya diberikan susu kental manis dengan harapan kan ini susu harganya terjangkau. Ternyata kalau kita telah susu kental manis itu kandungan susunya hanya sekitar 8% dan kandungan gulanya itu banyak. Nah, itu mungkin paparan pertama gula dari anak-anak.
Nah, karena sudah terbiasa dengan rasanya yang enak dan manis, ya saya dulu juga suka sih Mbak. Iya, betul. Kalau Kita Mbaknya suka bagaimana? sama dong, apalagi yang rasa coklat dok. Iya, apalagi dicampur sama jagung. Aduh, jasuke ya dok. Nah, karena sudah terpapar dengan rasa yang manis, nah cenderung gula ini kan juga salah satu yang harus kita waspadai. Gula ini adalah zat adiktif juga atau menyebabkan kecanduan. Nah, kalau dari kecil sudah dipaparkan dengan hal-hal yang manis-manis, pasti sampai anak-anak, sampai remaja mencarinya yang manis-manis. Jadi kalau ditanya dari umur berapa sih atau ini rentan terpapar, ya dari sudah mulai lepas ASI, begitu. Oke, jadi memang dari kecil sudah harus paham betul ya, apalagi sebagai orang Iya. tua gitu. Nah, kalau tadi dampaknya kemudian masa inkubasinya, sebenarnya apa saja sih dok yang bisa terjadi pada kesehatan kita ketika kita mengkonsumsi gula berlebih? Baik, kalau untuk yang bisa terjadi di badan kita karena konsumsi gula berlebih, itu kalau dipaparin kan sangat banyak ya. Cuman secara generalnya gula itu tidak baik untuk semua organ di tubuh kita. Yang pertama untuk saraf bisa bikin kesemutan-kesemutan. Nah, banyak pasien dengan penderita gula itu sudah mengalami kesemutan-kesemutan terutama di ujung-ujung tubuhnya, misalnya di jari-jari tangan, di jari-jari kaki begitu. Yang kedua, organ-organ juga banyak yang rusak terutama dari ginjalnya. Jadi yang tetap harus diwaspadai dari penyakit gula atau penderita gula, yang pertama dari fungsi ginjalnya. Begitu. Lalu untuk yang ketiga bisa ke otak juga, bisa bikin pembengkakan di otak dan masalah-masalah kesehatan lainnya juga. Begitu. Oke, jadi ternyata banyak ya dok, dari saraf, ginjal sampai dengan ke pembengkakan otak. Nah, ini untuk yang terjadinya. sedikitnya juga Mbak, kalau misalnya kita mengkonsumsi gula, baik anak kecil ataupun dewasa, untuk waktu dekatnya setelah mengkonsumsi, itu ternyata bisa loh Mbak, menyebabkan peminumnya gula itu menjadi berenergik, atau mungkin kalau Mbaknya bilang sangat aktif Oh, gitu. kalau anak-anak kalau sekarang di zaman emak-emak punya anak sih sugar rush dok. Iya, tepat sekali. Oke. Gitu. Oh, jadi energinya berlebih gitu Nggih, ya dok. Oke. Kemudian berarti harus dihabiskan energinya sampai gulanya itu habis betul di dalam tubuhnya dok. Iya. Oke, jadi itu biasanya kalau makan gula berlebih emang anaknya jadi aktif sekali. Iya, tapi itu tidak bagus karena aktifnya itu bukan aktif yang saya jadi ikut banyak organisasi ya, tidak. Oke. Tapi aktifnya itu malah anaknya tidak bisa fokus dan cenderung malah tidak tenang begitu. Cenderung aktifnya adalah aktif rewel gitu. Karena bingung kali ya dok, energinya berlebih di tubuh, tapi dia mungkin juga sudah capek sebenarnya. Oke, ini biasanya banyak yang ngomongin tentang sugar rush ya. Jadi kalau kebanyakan gula ya itulah yang terjadi. Kita bingung mau ngapain, tapi ternyata banyak energi di tubuh kita. Nah, tadi dokter juga menyampaikan ada sugar rush, kemudian juga ada adiktif. Ternyata gula itu adiktif. Nah, itu kenapa dok kita bisa ketagihan sama gula dok? Ya, kalau untuk gula itu adiktif tadi yang seperti kita sebutkan ya. Nah, gula itu kan efeknya pada otak itu akan melepaskan namanya hormon dopamin. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah sering dengar, hormon dopamin itu akan memberikan kepada kita itu efek seperti kita tuh senang gitu. Makanya kan biasanya yang cewek-cewek nih, kalau lagi bete sama cowoknya dibeliinnya apa? Gula, dibeliinnya coklat, dibeliinnya apa? Minuman. Lalu dari yang bete biasanya langsung jadi senang. Nah, itu karena memang gula itu menyebabkan otak melepaskan hormon dopamin. Nah, jadi setiap minum kita rasanya kan pasti senang. Akhirnya yang pertama gula menjadi pelarian kita. Yang kedua karena kita ingin mendapatkan rasa senang itu, kita akhirnya gimana? Ya beli minuman yang manis-manis lagi. Begitu. Oke, iya biasanya kalau kita lagi kalau istilah anak Gen Z dok, sugar craving gitu ya. Jadi nyari-nyari yang manis, nyari kue kah, es krim kah, coklat kah dan lain sebagainya. Iya. Gitu ya. Oh, jadi itu memang makin kita makan konsumsi gula, makin akan kita pengen lagi dan pengen lagi gitu. Iya, tepat sekali. Baik. Jadi ternyata ada zat adiktif yang berbahaya juga ya dari gula. Tapi kalau
sumber dari gula kemudian kita adiktif terhadap buah-buahan gitu, yang mengandung gula banyak, itu juga tetap berbahaya juga ya dok kalau berlebihan ternyata. Nggih, terutama untuk buah. Sebenarnya buah itu kan sehat ya. Cuman karena di buah itu kandungan gulanya tidak seperti di minuman-minuman yang cenderung gulanya cair atau gulanya adalah simpel. Nah, di buah-buahan itu tetap ada tambahan namanya serat dan juga hal-hal lain yang tetap berguna bagi tubuh kita, tidak hanya di gulanya. Dan gulanya cenderung setelah diserap sama tubuh itu tidak semua hanya gulanya aja terserap, tapi kan gulanya bisa terbuang juga karena ada serat-seratnya itu. Nah, cuman kita tetap harus mewaspadai beberapa jenis gula dalam buah, terutama buah-buahnya yang buah musiman, Mbak. Gitu. Misalnya seperti mangga, mungkin seperti pisang, ya itu gulanya tetap banyak walaupun diimbangi dengan serat yang banyak juga. Begitu. Tapi sekarang kan gula dan serat, tapi banyak sekali yang sekarang juga menjajakan minuman yang namanya press juice. Gimana itu tinggal sari-sari airnya aja dok, gak ada seratnya, itu gimana dok? Nah kalau itu tetap tidak baik Mbak. Jadi gak ada kandungan seratnya yang masuk ke tubuh kita. Berarti buah memang paling baik dikonsumsi dalam bentuk buahnya. Karena tadi disampaikan dokter nggak cuma gula tapi ada serat di dalamnya. Nah ada penanya nih dok, ada Mas Anas di Purworejo dari WhatsApp-nya. Izin bertanya Dokter Kris dan Mbak Amel terkait dengan gula. Ada nggak sih bagaimana cara menggantikan gula itu sendiri kalau kita memang sudah banyak dan pengen makan gula gitu ya? Apa yang bisa menggantikan gula itu sendiri gitu dok? Mungkin sumber gula, pengen gula, yang bisa menggantikan itu apa gitu dok? Baik, untuk pertanyaannya sangat bagus ya. Untuk cara menggantikan gula, sebenarnya kita tidak perlu menggantikan gula karena gula itu tetap tidak boleh diganti. Kan tadi tubuh kita tetap perlu gula ya. Nah yang perlu kita lakukan adalah mengurangi gula. Nah untuk mengurangi gula juga ada tipsnya nih. Seperti kita tidak bisa langsung menyetop, oh saya harus stop gula sama sekali. Itu tidak bisa karena yang pertama untuk terapi pasien-pasien yang ketergantungan dengan zat adiktif juga tidak bisa dihentikan secara langsung. Terutama pada anak-anak, nanti kalau misalnya dihentikan secara langsung yang ada adalah anaknya tantrum gitu. Untuk dewasa juga yang ada nanti malah pekerjaannya terganggu karena tidak tenang gitu. Nah untuk caranya adalah kita bisa mengurangi jumlahnya sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan asupan harian yang sudah pas untuk kita gitu. Nah kalau pertanyaannya adalah fokusnya ke cara menggantikan gula, yang perlu dicari bukan menggantikan gula tapi adalah mencari gula-gula yang cenderung bisa diterima oleh tubuh kita. Tadi seperti yang sudah banyak kita bahas dengan Mbak Amel juga. Itu pertama gulanya harus yang tidak boleh gula cair atau gula yang hanya kimia aja, itu tidak boleh. Jadi tetap kita bisa menggunakan gula-gula yang bagus, misalnya gula stevia, gula batu, atau misalnya gula-gula dari minuman-minuman sudah ada buahnya, itu kan sudah cukup manis juga. Itu cenderung lebih baik untuk tubuh kita. Tapi tetap untuk pembeliannya diusahakan kita buat sendiri karena kita bisa mengatur apa aja sih yang mau kita buat gitu. Kalau kita beli di luar, kita kan tidak tahu gulanya itu gula cair atau gula asli gitu. Oke, baik. Mungkin langkah pertama tadi dokter nyampaikan bikin sendiri gitu ya. Gula aren mungkin yang kesusahan bikin sendiri. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua dokter ini ada dari 51234. Selamat pagi Irama FM. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Jika tetangga saya ini dok sudah terlanjur untuk sering minum minuman kemasan, kemudian sampai didiagnosis gagal ginjal, padahal usianya baru sekolah SMA kisaran 16 hingga 17 tahun. Itu gimana ya dok? Adakah solusi lain selain harus rutin cuci darah? Terima kasih. Terima kasih kembali, ini dari siapa ya? Tapi 51234. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Gimana dok? Tapi ya sudah didiagnosa cuci darah dong. Iya. Jadi kalau memang sudah terlanjur didiagnosis harus cuci darah, tandanya kan kerusakan di ginjalnya mungkin sudah cukup berat ya. Sampai kalau misalnya tidak dilakukan cuci darah, itu darahnya bisa akan menjadi beracun.
Nah, kalau sudah telanjur didiagnosis, itu tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, tetap harus dijalani. Cuman tetap untuk memperpanjang lama dari usia ginjalnya, yang bisa dilakukan adalah ya mengubah pola hidupnya. Tetap harus menghindari minuman-minuman kemasan, terutama banyak yang harus dihindarin, misalnya gula, garam itu juga tetap harus dihindarin untuk penderita gagal ginjal. Nah, makanya kita harus bisa mencegah anak-anak kita, teman-teman kita atau keluarga kita supaya tidak didiagnosis gagal ginjal gitu. Tapi kalau sudah telanjur kena, kalau dari yang saya tahu, mungkin nanti dokter spesialisnya lebih tahu ya, itu tidak bisa dihindari. Gitu. Oke, padahal usianya masih 16-17 tahun. Iya. Ini masih usia produktif. Adakah dok kemungkinan sembuhnya? Kemungkinan maksudnya ketika dia sudah cuci darah mungkin beberapa kali, kemudian nanti bisa pulih dan sembuh kembali karena mungkin usianya dan metabolisme tubuhnya yang masih baik, ataukah memang mau tidak mau di sisa seumur hidupnya akan melakukan cuci darah terus dok? Jadi kalau untuk cuci darah, dari yang saya tahu itu tergantung dari hasil labnya, dari pemeriksaannya. Nah, ada gagal ginjal itu kan ada yang akut sama kronis ya. Nah, mungkin ada yang pada beberapa situasi itu bisa dilakukan hanya 1-2 kali. Tapi kalau memang sudah didiagnosis harus dicuci darah terus-menerus, mungkin kalau bisa mengubah kebiasaannya bagus, cuci darahnya tetap tidak bisa dihindari. Cuman jarak antar cuci darahnya mungkin yang bisa diperpanjang. Oke. Begitu. Tapi tetap tergantung dari tiap-tiap pasien karena semua orang itu berbeda. Dan tergantung hasil pemeriksaan sebelumnya juga. Dan gitu. Metabolisme dari usianya juga membantu juga nggak sih dok? Iya. Oke. Kalau mungkin sudah sepuh usia 60 atau 50 ke atas itu kan Iya, itu tidak bisa dihindari. Sudah mau tidak mau ya memang sudah usianya, metabolisme tubuhnya juga pasti sudah menurun. Iya. Semoga tadi yang menanyakan bapak atau ibu tetangganya bisa kembali pulih, apalagi usianya masih muda. Jadi kalau kata dokter Chris, dilaksanakan dulu. Semoga hasil labnya baik, semoga bisa menghentikan gitu ya cuci darahnya dan pola hidup baik ya. Dok, mungkin kalau pertanyaan tadi sudah banyak, kita beralih ke solusi dok. Bisa disampaikan nggak sih dok solusi atau tipsnya nih biar ya kurangin gula atau biar mengalihkan craving gulanya ini kemana gitu dan gimana gitu dok? Baik, untuk solusinya yang pertama seperti pada pertanyaan pertama yang saya jawab tadi, kita harus mengurangi gula jika sudah telanjur terpapar. Itu kita harus mengurangi secara bertahap. Jadi supaya tubuh itu terbiasa dengan gula yang kita dapatkan sedikit demi sedikit itu dikurangin, begitu. Yang kedua, kita harus memaparkan kepada anak-anak kita terutama dari usia muda, itu harus dikurangin paparan terhadap gulanya. Secara simpelnya adalah yang pertama dari susu. Kalau bisa full ASI 2 tahun, lalu saat usia 2 tahun anak kan sudah cenderung lebih mudah diajak bernegosiasi ya. Nah, itu tetap harus dari umur 2 tahun sampai umur 5 tahun dihindarin asupan-asupan jajan-jajan yang manis-manis. Nah, kita sebagai orang tua itu tidak boleh diatur sama anaknya. Jadi kalau misalnya suatu saat anaknya tantrum atau rewel, "Mas, saya mau jajan ini, mau es krim, mau es." Nah, itu kita yang harus pegang kendali. Nah, jangan sampai karena kita mengalah kepada anak, akhirnya anaknya sekali 2 kali merasa menang, akhirnya anaknya keterusan minta terus. Nah, nanti malah kita yang di akhirnya itu menyesal. Jadi tips kedua adalah kita sebagai orang tua harus sebagai yang memegang kendali di rumah, begitu. Lalu yang ketiga, kita bisa mengganti minuman-minuman manis dengan minuman-minuman berasa. Tapi kita tetap harus membuat sendiri ya. Misalnya yang awalnya kita terbiasa minum minuman manis bisa diganti air putih, ditambahkan dengan misalnya perasan lemon, perasan jeruk, begitu. Jadi rasanya tidak manis tapi cenderung berasa. Yang kedua, nggak apa-apa minum teh, minum kopi, tapi tetap coba dikurangin gulanya atau kalau bisa tanpa gula. Nah, yang berikutnya, misalnya daripada minum minuman kemasan sudah ada, maksudnya kalau minum minuman buah dengan kemasan atau minuman buah dari luar, kita bisa buat minuman buah sendiri di rumah, jadi tanpa tambahan gula. Rasanya tetap enak,
tetap sehat untuk tubuh kita, begitu. Nah, lalu yang paling penting, coba teman-teman sekarang kalau misalnya mau beli sesuatu dari toko-toko, coba dibaca dulu di bagian komposisinya. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya, untuk orang dewasa itu kebutuhan minimal dari WHO itu adalah 50 gram sehari. Itu maksimal, itu kebutuhan maksimal gula sehari. Untuk yang sekarang sudah dikurangin lagi jadi 25 gram untuk satu hari. Dan untuk anak-anak juga 25 gram untuk satu hari. Nah, makanya coba teman-teman sekarang kalau beli minuman kemasan di luar, kita lihat di bagian komposisinya. Di situ kan ada salah satu bagiannya di gula. Kita harus tahu gulanya kandungan minuman ini berapa sih gitu. Jadi kalau misal kandungannya masih 8, masih 7 gram, kita minum sekali sehari ya masih enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kandungannya ini 25 gram, nah itu kan sudah memenuhi atau sudah maksimal ya untuk satu hari Mbak gitu. Nah itu aja sih. Oke, baik. Itu nih poin terakhir dari dokter, menarik sekali. Harus melihat komposisinya ya. Apalagi sekarang tidak hanya minuman dok, makanan kan juga demikian dok. Makanan kemasan sekarang juga banyak sekali yang manis-manis gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter saran dan tipsnya. Namun ternyata waktunya cepat sekali dokter. Oh iya, sudah setengah jam ya. Bisa disampaikan di sesi penutup ini sebagai sebuah closing statement juga buat pengetahuan masyarakat Kabupaten Purworejo. Tadi disampaikan juga buat orang tua, kita bisa menerapkan kebiasaan untuk tidak minum gula sedari dini, sehingga nanti ketika dewasa dia juga terbiasa untuk mencari solusi gula dari buah dan makanan lainnya gitu ya. Monggo dokter, closing statementnya silahkan disampaikan. Ya, kebetulan saya punya kata-kata bagus. Boleh, untuk menutup pembicaraan kita hari ini ya. Nah, nih, tubuh kita akan berterima kasih nanti untuk keputusan sehat yang kita ambil hari ini. Wah, bagus banget. Terima kasih dokter. Ini closing statement dari dokter. Semoga juga manfaat buat pendengar setia Irama FM. Kami juga berterima kasih dokter, ilmunya, masukannya dan tipsnya. Semoga bisa diterapkan bagi Anda pendengar setia Irama FM. Kita dari 88,5 MHz Irama FM Purworejo pamit undur diri. Terima kasih Dr. Kris. Terima kasih Rumah Sakit Pantiwaluyo dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dari Irama FM Jumat Sehat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.